Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aditya Johansyah. NPM saya 2215061039. Saya dari kelas PSTIC. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis topologi jaringan di mata kuliah jaringan komputer. Saya menggunakan salah satu naskah publikasi yang berjudul Simulasi Perancangan Teknologi VLAN pada SMA Negeri 4 Yogyakarta menggunakan paket Treasure yang ditulis oleh Ahmad Fauzan Nur Ubaidillah. Nah, saya akan masuk ke dalam materinya. Sebelum saya menganalisis tentang tulisan tadi, saya akan memberikan sedikit teori tentang topologi jaringan, di mana topologi jaringan tersendiri itu adalah dokumentasi wajib bagi siapapun yang bekerja dengan jaringan, yang menggambarkan peta visual tentang bagaimana jaringan-jaringan terhubung. Kemudian, jenis-jenis topologi berdasarkan Syafrizal 2005 itu adalah ada 8 sekitar 9 topologi. Yang pertama itu ada fully connected topologi, kemudian bus topologi, star topologi, ring topologi, tree topologi, mesh topologi, hybrid topologi, dual ring, linear dan juga node branches. Di sini kita akan fokus pada topologi star dan juga topologi tree yang dimana pada tulisan yang saya analisis itu memiliki dua topologi ini. Untuk topologi fisik atau topologi fisikal berdasarkan Cisco memiliki arti diagram topologi fisik ialah menggambarkan lokasi fisik perangkat perantara dan instalasi kabel. Jadi untuk topologi fisik atau fisikal itu adalah menggambarkan diagram tentang di mana lokasi-lokasi fisik dari jaringan-jaringan yang akan diinstal. Seperti contohnya di situ ada RM2124 yang ada rak 1, kemudian rak 1, rak 2, rak 1, rak 3, itu ada 3 router, 3 switch, switch 3, switch 4, dan switch 5. Sedangkan untuk topologi logis atau logical topologi itu adalah menggambarkan perangkat port dan skema pengalamatan jaringan. Nah, di sini digambarkan alamat-alamat dari eh, device-device yang ada, yang mulai dari end device, intermediate device, kemudian medianya itu digambarkan secara logical, di mana lokasinya itu menggunakan alamat IP, misalkan jaringan 192.168.10.0. Kemudian di situ juga dituliskan port-portnya, seperti port FA0 per strip 1 atau fast Ethernet, kemudian ada yang G0 strip 1 yang dimana gigabyte. Jadi di lokasinya itu digambarkan secara logical gitu. Port-portnya, kemudian skemanya. Nah, di sini kita masuk ke dalam analisisnya. Jadi ada dua gambar topologi. Yang pertama ini adalah gambaran topologi secara sederhana yang sudah diberikan oleh penulis, di mana di sini menggunakan topologi hierarki atau topologi tree yang secara secara langsung kita bisa lihat bahwa hanya terdapat satu router yang terlihat di sini yang langsung berhubungan dengan eh, ISP dengan menggunakan kabel kabel DTE kalau tidak salah. Kabel DTE kemudian dia berhubungan dengan switch itu menggunakan kabel straight. Switch ini ada switch utama, kemudian switch layer kedua yaitu switch distribusi, dan kemudian yang terakhir adalah switch layer ketiga atau layer terakhir yaitu akses 1, 2, dan juga 3. Nah, ini adalah salah satu contoh dari topologi tree yang dimana dia memiliki layer-layer atau lapisan-lapisan dari tiap-tiap node seperti itu. Nah, ini adalah gambaran topologi yang lebih lengkap dan juga lebih rinci yang dituliskan oleh penulis, di mana ini merupakan perkembangan atau kembangan dari topologi yang dituliskan secara sederhana oleh penulis. Untuk strukturnya dia sama. Yang pertama saya akan jelaskan dulu
di sini ada router utama yang langsung terhubung dengan web server yang di sini kemungkinan besar itu adalah ISP. Dihubungkan menggunakan kabel cross. Yang seharusnya yang kita lihat tadi adalah kabel DTE. Dan dia menggunakan portnya port fast Ethernet. Nah, kemudian dia berhubungan dengan switch utama itu menggunakan kabel straight. Nah, pada switch distribusi saya barat, di sini dia langsung berhubungan dengan router router wireless. Router wireless pertama yang bisa memberikan sinyal-sinyal wireless kepada end device yang lain. Nah, kemudian di sini untuk intermediate device-nya kan ini intermediate device router dan juga switch. Untuk switch distribusi barat selain memberikan ke sini ke wireless router di sini, kemudian dia juga memberikan wireless router di bagian bawah sini yang bisa terhubung juga dengan wireless end device. Nah, kemudian di sini ada 3 switch lagi yang terhubung ke masing-masing lantai yang dimana setiap switch ini juga menggunakan topologi star, di mana dia langsung terhubung ke end device ini secara menggunakan kabel-kabel straight. Gitu. Mulai dari ruang IT, kemudian lab 1, ruang capsec, ruang waka, dan juga ruang guru. Nah, di sini terhubung secara langsung dengan switch menggunakan topologi star. Dan kita bisa lihat bahwa yang digunakan itu adalah kabel-kabel straight. Dan itu juga menunjukkan bahwa kabel straight itu dapat digunakan untuk menghubungkan antara end device atau sebuah device dengan intermediate device gitu. Jadi untuk kabel straight sendiri itu fungsinya untuk menghubungkan ketika dua buah device itu berbeda jenis device-nya seperti itu. Nah, di sini juga menggunakan port-port fast Ethernet, tidak menggunakan port Gigabyte. Oke. Nah, di sini untuk yang sayap timur, distribusi timur, switch distribusi sayap timur di sini, dia juga menghubungkannya langsung ke salah satu router router wireless. Di sini juga bisa untuk menghubungkan wireless secara in-device dan juga bisa langsung berhubungan, tidak langsung berhubungan dengan lab. Dia melalui switch akses 3 dan juga ada satu switch di sini yang berhubungan nanti dengan lab 2. Nah, untuk switch akses 3 di sini dia bisa berhubungan dengan 3 ruangan. Yang pertama ada ruang BK, ruang IPA, dan ruang perpus yang masing-masing itu juga digunakan topologi star. Juga di sini tertampak satu wireless juga, wireless intermediate device. Kemudian yang terakhir itu ada switch akses 2 yang akan menggunakan topologi star kepada ruang TU dan juga ruang keuangan dengan end device yang ada di sini. Nah, ini adalah skema dari topologi jaringan yang kita bisa lihat bahwa di sini itu merupakan eh, topologi secara logical. Dijelaskan karena terlihat bahwa skema-skema seperti eh, port, port fast Ethernet, kemudian gambaran-gambaran kabelnya seperti itu digambarkan seperti ini. Namun juga dijelaskan lokasi-lokasi ruangannya secara fisik seperti ruang TU, lab IPA, perpus dan lain sebagainya. Di sini berarti ini merupakan topologi yang bisa dikatakan topologi logical dan juga topologi physical karena dia memberikan dan menjelaskan gambaran bahwa terdapat lokasi-lokasi secara fisik, tidak hanya lokasi secara skema-skema logical seperti itu. Nah, kita mendapatkan salah satu kesimpulannya bahwa eh, kabel-kabel dari sebuah jaringan itu memiliki fungsi yang berbeda, di mana kabel cross atau kabel yang berbentuk patah-patah ini adalah digunakan untuk menghubungkan sebuah device dengan device yang lain dengan
syarat device tersebut adalah sama jenisnya. Misalkan switch dengan switch, kemudian router dengan router dan lain sebagainya, komputer dengan komputer. Nah, sedangkan untuk kabel straight itu untuk menghubungkan device ke device lain asalkan device tersebut berbeda jenis gitu. Walaupun device tersebut adalah device sama-sama device intermediate device, di sini terlihat bahwa switch dengan router wireless itu sama-sama intermediate device, tetapi karena dia beda jenis, jadi dia tetap dihubungkan menggunakan kabel straight seperti itu. Nah, untuk referensinya ini adalah referensi yang saya gunakan. Ini adalah tulisan ya tadi. Nah, kemudian yang ini ada salah satu pendukung. Begitu saja presentasi dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, mohon untuk bimbingannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.